Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok bahasa ingin mempresentasikan tugas LK2. Komponennya, topik pembelajaran belajar dari sejarah. Ini mata pelajaran bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi belajar dari sejarah, dimensi profil lulusan yang dituju, ada nanti kolaborasi, kewargaan, dan kreativitas. Kemudian tujuan pembelajaran, warga belajar mampu menulis teks cerita sejarah. Nah, praktek pedagogis yang digunakan nanti project based learning. Kemudian kemitraan yang dilibatkan, karena ini akan menulis cerita sejarah, maka kami akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran sejarah. Nanti anak-anak akan mungkin berkomunikasi dengan mata pelajaran sejarah untuk mendapatkan sumber informasinya. Kemudian dengan guru mata pelajaran informatika, karena nanti menulisnya itu dengan menggunakan tools di Google. Kemudian bisa jadi nanti anak-anak akan mengekspor cerita itu dari masukan tokoh masyarakat yang dikenal. Kemudian pemanfaatan digital yang mungkin digunakan platform setara daring, karena kita memang belajarnya di setara daring untuk pemahamannya, untuk memahami materinya. Kemudian Google Dokumen, dan mungkin sebagian boleh mengambil dari YouTube. Kemudian pengalaman belajar memahami perbedaan teks cerita sejarah dengan cerita fiksi. Selama ini anak-anak itu mengenal cerita itu cerpen atau novel, di mana pada dasarnya kedua cerita ini adalah fiktif atau fiksi. Tetapi kalau cerita sejarah itu sumbernya adalah fakta. Tetapi nanti cara penyusunannya seperti menyusun cerpen atau novel, hanya beda isinya gitu. Kemudian pengalaman belajarnya mengaplikasikan menulis teks cerita sejarah berdasarkan informasi dari mapel sejarah dengan menggunakan media digital. Kemudian pengalaman belajar di merefleksi membuat pengalaman belajar yang memahami perbedaan antara teks cerita sejarah dengan fiksi. Kemudian pengalaman belajar dalam mengaplikasi kemudian menuliskan teks cerita sejarah berdasarkan informasi dari mapel sejarah dengan menggunakan media digital. Kemudian pengalaman belajar merefleksi membuat jurnal refleksi terkait cerita sejarah yang ditulis. Bentuk asesmen produk cerita sejarah nanti dalam bentuk portofolio, presentasi dari slide atau PPT. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang mapel matematika ya. Untuk topik pembelajaran yaitu transformasi, fungsi, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Ya. Lanjut, dimensi profil lulusan yang dituju itu ada kreativitas, kemandirian, penalaran, kritis, dan kolaborasi. Ya. Lanjut, tujuan pembelajaran yaitu memahami transformasi pada fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponen. Terus lanjut praktek pedagogis yang digunakan, menggunakan problem solving. Ya. Lanjut, kemitraan yang dilibatkan di sini hanya melibatkan sosial media, YouTube. Bahkan ini ada tambahan pakai setara daring karena kita sudah akrab dengan pembelajaran setara daring. Lanjut, pemanfaatan digital yang mungkin digunakan. Nah, di sini menggunakan pemanfaatan video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, lanjut, pengalaman belajar mengaplikasi, nah, yaitu menyelesaikan soal tentang transformasi. Lanjut, pengalaman belajar merefleksi,
Di sini anak didik membuat jurnal refleksi tentang transformasi. Yang terakhir adalah bentuk asesmen. Ya, di sini menggunakan presentasi refleksi diri. Ya, demikian presentasi kami dari kelompok 2. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita sudah memasuki kegiatan ini, pengimbasan pembelajaran mendalam bagi tutor PKBM atau khususnya bagi tutor pendidikan kesetaraan gitu ya. Jadi ini kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan ke tutor pendidikan kesetaraan. Tentunya di sini adalah tutor paket A, paket B dan paket C gitu. Kebetulan kita masuk di kelompok pendidikan dasar dan menengah ya. Nah, di kegiatan pembelajaran kalau kita lihat sekilas di sini ada yang dinamakan dengan dimensi profil lulusan. Nah, kalau kemarin kan kita mengenal profil pelajar Pancasila. Ada apa itu namanya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Nah, sama ini ya. Profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, ya, kreativitas, tadi disinggung penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa yang membedakan dengan profil pelajar Pancasila sebelumnya. Kemudian ini prinsip pembelajarannya. Prinsip pembelajaran yaitu berkesadaran. Berkesadaran, bermakna. Kemudian menggembirakan gitu ya. Jadi di pembelajaran kita ini sebenarnya memang mulai dulu, cuma prakteknya kan kadang nggak bisa ini kan. Artinya sebenarnya ini juga mulai dulu juga harapannya seperti itu. Nggak ada juga zaman dulu itu pembelajarannya itu yang sifatnya konvensional. Mulai kita jadi guru dulu, jadi tutor dulu sudah yang konvensional begini, yang tidak konvensional sudah ada pembaruan gitu ya. Tapi ini yang diharapkan ya. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kemudian ada juga aspek pengalaman belajar, penekanannya pada pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Jadi ini tidak boleh ditinggalkan di dalam proses pembelajaran mendalam. Memahami, mengaplikasikan, merefleksi gitu Pak ya. Jadi di matematika juga begitu konsepnya, dari memahami kemudian mengaplikasikan. Nah, ini harapannya mengaplikasikan ini. Mengaplikasikan. Kemudian merefleksikan ya, merefleksikan. Jadi itu yang nanti kita pegang Bapak Ibu ya di pembelajaran kesetaraan, itu pengalaman belajarnya harus masuk juga ini aspek memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Jadi kalau misalnya hanya ceramah saja, berarti mungkin baru berusaha memahami saja, gitu ya. Atau praktek saja, berarti tidak ada refleksi, gitu kan. Tetapi kalau kita memilih pendekatan misalnya begini, problem based learning, pembelajaran berdasarkan masalah, gitu ya. Atau inquiry, penelitian sederhana, ya. Kemudian apalagi ya berbasis proyek, ya. Itu sebenarnya di dalam proses itu sadar tidak sadar pengalaman belajarnya itu ada. Pengalaman belajarnya itu memahami dulu. Sebelum dipraktekkan kan pasti berusaha memahami dulu kan, kemudian mengaplikasikan, kemudian merefleksikan kan gitu. Nah, yang terakhir kerangka pembelajaran. Nah, pada kegiatan ini kita sebenarnya fokus di beberapa aspek ini, salah satunya kerangka pembelajaran. Jadi kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis yang menyusun desain pembelajaran, yaitu praktek pedagogis. Nah, di Bapak Ibu tadi sudah mencoba mengerjakan LK2. LK2 itu isinya adalah menyusun kerangka pembelajaran, rencana pembelajaran mendalam gitu ya.
Jadi disusun kerangka-kerangkanya, topiknya apa, kemudian profil lulusannya apa, itu ya. Nah itu nanti untuk pedoman ketika kita menyusun rencana pembelajaran mendalam maksudnya. Jadi yang di LK2 itu bukan berarti itu rencana pembelajaran mendalam, tapi kerangkanya untuk menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran. Nah, sekarang waktunya presentasi masing-masing kelompok untuk LK2. Silakan. Matikan aja. Ya.